sungguh benar-benar telah ada. Itu sangat tegas sekali bahasa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam sosok kepribadian utusan Allah, ingat di situ bi Rasulillah, tidak disebutkan siapa namanya, ya kan? Bi Rasul. Jadi sangat tegas sekali Allah menyebutkan di dalam diri seorang utusan Allah adalah teladan yang baik. Jadi siapa yang mendapatkan kewenangan dari Allah, alladzi arsala rasula al-huda ad-dinil haq, itu sudah pasti di dalam dirinya itu adalah punya teladan yang baik, jadi figur yang baik, jadi contoh yang baik, jadi idola yang baik. Itu kriteria utusan Allah. Kita walaupun tidak hidup di zamannya, tidak hidup di masa baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi ajarannya kita dapatkan sampai sekarang, dan kita sedang belajar mengaplikasikan tuntunan dan bimbingan ajarannya. Di masa akhir zaman ini kita diberikan kesempatan masih bisa hidup dan dipertemukan dengan salah satu aulianya, dengan salah satu kekasih Allah, orang yang soleh, orang yang ahli ilmu dan amal, orang yang memang benar-benar sempurna dan bisa menyempurnakan mereka-mereka yang ikut di dalamnya, yaitu Fadilatul Syekh Guru Agung Pangarsa Abah. Itulah yang menjadikan figur kita, teladan kita, yang memang runtutannya, endingnya, ujungnya sampai kepada Rasulullah. Jadi jangan berkecil hati, jangan merasa minder, jangan merasa sangat teramat mendalam dalam rangka untuk mencintai Rasulullah karena tidak hidup di zamannya. Justru kita diberikan kesempatan hidup di akhir zaman, yang mana kata Rasulullah adalah mereka umat-umat yang paling dekat dengan beliau. Kenapa? Karena walaupun tidak berada berhadapan-hadapan, bertatap muka dengan beliau, tetapi punya rasa cinta kepada Rasulullah. Dan inilah juga yang ditanamkan oleh Allah, harus disampaikan kepada umatnya, yaitu umat Muhammad SAW, tentang bagaimana mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya Muhammad, sampaikan olehmu kepada umatmu, cintailah aku Allah. Rasul bertanya, ya Allah, bagaimana umatku bisa cinta kepada engkau? Karena kebanyakan umat cenderung lebih cinta kepada selain engkau. Apa kelanjutan ayatnya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku di sini adalah siapa yang dijadikan oleh Allah sebagai utusannya, sebagai wasilahnya, sebagai tukang hantarannya, sebagai jembatannya yang memberikan pembelajaran, pendidikan, ajaran sampai bisa menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk cinta kepada Allah nggak bisa,
kita menjadi orang yang takwa juga soleh, susah ngandelin amalia ibadah orang-orang yang soleh juga susah, maka cukup kita belajar dalam diri punya rasa cinta kepada mereka-mereka yang sudah lebur bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uni, maka ikutilah. Yuhibbukumullah, Allah akan balik kepada kalian cintanya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, Allah akan balik mencintai kita. Udah pasti cinta kita akan terbalas. Dengan apa? Dengan mengikuti siapa yang dijadikan oleh Allah sebagai rantaraan kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan bukan hanya Allah balik cinta kepada kita, Allah akan kasih pengampunan dosa. Allah akan ampuni dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, kealpaan kita, sengaja, tidak disengaja, besar maupun kecil. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Karena memang Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka inilah yang dijadikan buat kita sebuah amalia untuk permohonan ampun kepada Allah, agar Allah menurunkan ampunannya. Dengan rasa cinta kita kepada Allah melalui mereka yang sudah lembur cintanya kepada Allah, melalui amalia yang kita amalkan dalam tiap kali selesai melaksanakan sholat. Apa itu? Zikir. Zikir jahat, zikir hobi. Dalam amalia zikir jahat, zikir hobi, kita setelah hadrah kepada baginda Nabi, itu kan ada permohonan ampun tuh, ya. Astagfirullahaladzim. Nah itu kita memohon ampun kepada Allah supaya Allah menurunkan ampunannya, disertakan itu, ya Allah, Engkau Maha Pengampun juga Maha Penyayang, ampunilah dosaku ya Allah. Setelah itu supaya bisa terhantarkan doa kita, munajat kita, permohonan ampun kita atas sifat Allah yang Ghafur dan Rahim, dituntun, ya, diapi, dihantarkan dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baru setelah itu munajat ilahi, anta maksudi wa ridhaka amatlubi atini mahabbataka wa pun pula. Setelah selesai di situ, masuk bab zikir khafi, hadrah kepada baginda Nabi, istighfar lagi, mohon ampun kepada Allah, yang di dalamnya juga disertakan permohonan ampun munajat kita kepada Allah, bukan hanya untuk diri kita, tetapi disertakan juga orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang terdekat di sekitar kita. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Lalu masuk lagi sholawat lagi di situ, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai dengan fil alamin innaka hamidum sholawat Ibrahim. Dan karena memang inti di dalam merayakan rasa bangga kita, rasa senang kita, rasa syukur kita kepada Allah atas adanya Allah turunkan Rasulnya, itu dengan kita memperbanyak sholawat. Jadi inti maulid itu adalah sholawat, inti maulid sholawat, inti milad sholawat. Jadi sebagai bukti rasa bangga kita, bahagia kita, rasa syukur kita atas Allah turunkan Rasul Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya kalau kita alhamdulillah Pak Bu bersyukur, setiap kali kita selesai sholat, setiap kali kita menjelang amalia, baik zikir harian, mingguan atau manakibat, itu sebenarnya di kala itu kita sedang merayakan maulid Nabi. Tanpa tidak kita sadari, dan kita juga tidak pernah ada rasa bukan amalkan sajalah.
Tidak pernah ada rasa pengen tahu ini dan itunya. Takut apa? Takut kecampuran rasa dalam diri kita, ingin sesuatu yang keinginannya itu bukan kepada Allah. Saya pengen ngamal ini karena tahu panggilannya. Oh, supaya bisa begini, begini. Boleh tidak begitu? Boleh. Tetapi dia khawatirkan. Dia khawatirkan nanti ada rasa ibadah kita karena ada sesuatu yang bukan endingnya untuk Allah. Makanya yang diajarkan oleh para sahabat, kalimat zikirnya la ilaha illallah. Tidak ada perkara, tidak ada sesuatu, tidak ada apapun, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah teladan yang bisa kita lakukan, yang kita bisa aplikasikan dari apa-apa yang ada di dalam pribadian seorang Rasulullah. Sekarang yang kedua, ya, ini adalah kriteria yang memang dia itu mengikuti, dia itu adalah cinta, dia itu adalah meneladani Rasulullah sebagai umatnya. Apa? Bimangkana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi kalau memang benar-benar kita meneladani Rasulullah, uswatun hasanah, ingin diaku sebagai umatnya, ingin mendapatkan syafaat dari beliau, pakai tuh kriteria yang Allah sebutkan. Yang pertama uswatun hasanah sebagai kriteria seorang Rasul. Yang kedua, kita kalau memang ingin ikut meneladani Rasulullah, yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yarjullaha, apa itu yarjullaha? Orang-orang yang meniti jalan mencari ridha Allah. Orang-orang yang bertirakat dalam thariqahnya untuk bisa bersama-sama dengan Allah. Orang-orang yang tidak ada lagi amaliannya, melainkan hanya mengagungkan dan memuliakan Allah melalui amalian ajaran yang diamalkan oleh Nabi, oleh Rasulullah, juga amalian yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sebelumnya. Abdullu makul tu'ana wan nabiyuna min qabli la ilaha ya Allah. Mereka yang sibuk kalbunya, sibuk nafsnya, sibuk dirinya untuk bisa bersama dengan Allah, untuk bisa ingat kepada Allah, untuk bisa merasakan bagaimana Allah membimbing kita dalam kehidupan kita di dunia sampai dengan kelak di yaumul akhir. Wal yaumul akhir yang kedua, sibuk yang dia cari sehari-harinya itu adalah jalan untuk pulang ke akhirat. Iya kan? Orang-orang dari kota apa yang dicari? Cari jalan buat pulang. Nggak ada mana. Jadi yang Bapak Ibu amalkan, zikir jahar, zikir hofi, khotaman, manakib, itu endingnya tujuannya satu, cari jalan Bu, biar nggak nyasar. Kalau bahasa keren sekarangnya itu map. Jadi kita masih hidup di alam dunia sekarang sudah di mapping tuh, jalan pulangnya udah di mapping sama kita tuh. Dengan apa kita pasang mapnya itu supaya bisa termapping perjalanan pulang kita? Yaitu tadi, dengan ajaran amalia para aulia Allah. Itu yang Bapak Ibu kirimkan Fatihah tiap kali tawasul, itu pula kelak yang akan menjadi mereka-mereka yang menemani kita di sana. Semua ila arwahi, semua ila arwahi, semua ila arwahi, semua itu yang kita kirimkan Fatihah, kelak itu yang akan menjadikan teman kita dan akan menjadikan, bisa dibilang kalau bahasa orang-orang sufi itu penduduk langit lah. Jadi legalitas supaya kita bisa dikenal oleh penduduk langit. Iya, nggak usah berkecil hati lah karena nggak terkenal di medsos ya. Nggak usah minder, nggak terkenal di majelis-majelis mana kita. Yang penting ya
buat arti walaupun berada di belakang layar, tapi dia dikenal sama penduduk langit. Bukan main. Karena kenapa? Karena memang justru yang berada di belakang layar itu paling gede jasa dan pahalanya. Kenapa? Siarnya luas. Kalau model kayak saya bagian cuap-cuap sekarang ada di sini, nggak bisa di hari ini saya ada di tempat yang lain. Kalau saya umpamanya diminta hadir dalam suatu acara di satu tempat, ya cuma bisa di situ saja. Tapi kalau orang yang bagian belakang layar, dianya ada di sini, tapi yang dia siarkan itu, yang dia tayangkan itu kemana? Alhamdulillah. Banyak Pak media-media buat kita supaya kita bisa terbawa menuju Allah, supaya kita bisa ketemu jalan pulang, supaya kita dapat sohib kita kelak untuk bisa menemani kita sampai menuju Allah. Jadi kita nggak celingak-celinguk lagi ntar begitu hidup di alam berikutnya, udah punya teman. Syukur yang hadir ngumpul di majelis manakib biasa, ngumpul ke sana di sana ketemu lagi. Begitu mulai gerak, ada untung, lu ngapain di mati? Gitu, kan? Nah, alhamdulillah. Wal yaumul akhir. Dan media yang ketiganya adalah wa dzakarallaha katsiro. Banyak dia mengingat Allah tuh. Jadi yang namanya umat Muhammad yang katanya cinta kepada Rasulullah, yang katanya ingin syafaat dari Rasulullah, yang katanya ingin meneladani akhlak beliau, uswatun hasanah, maka aplikasikanlah 3 perkara itu yang Allah langsung sampaikan di dalam Al-Qur'an. Sekarang saya mau balik tanya, di antara yang 3 itu sudahkah Bapak Ibu dapatkan? Sudahkah Bapak Ibu dapatkan? Sudah. Ya Allah wal yaumul akhir wa dzakarallaha. Pertanyaannya kan sudah didapatkan atau belum? Sudah. Masalah diamalkannya, diaplikasikannya, ada rasa atau tidaknya, belum mendapatkan atau sudahnya, itu tergantung daripada bagaimana kita menerapkan dalam keseharian kita, mengamalkan dalam keseharian kita, disertai dengan rasa yakin kita kepada yang dijadikan oleh Allah sebagai pembimbing kita. Kita yakin. Karena memang itulah yang menjadi media buat kita. Gak ada lagi. Udah gak ada lagi. Lalu yang kedua, ya, apa itu yang kedua? Allah selalu menyebut hambanya umat Muhammad dengan panggilan kesayangan yang khusus dalam Al-Quran, yaitu dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, dan pasti disertakan dengan pekerjaannya, ya, yaitu takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi orang yang diseru oleh Allah, golongan orang yang beriman dan bertakwa, adalah orang yang selalu memperhatikan dirinya. Wa tanzur nafs, yang selalu mengolah nafsnya, menjaga dan memelihara nafsnya, menjaga dan memelihara dirinya dari perkara-perkara yang selain Allah. Karena nafs kita, nafs yang ada dalam disebut diri kita itu 7 level, dari mulai amarah sampai dengan kamilah. Nah, modal utama untuk membentuk perilaku yang baik dalam diri itu dengan kita memperhatikan diri kita atau nafsu kita berada di wilayah mana. Apakah kita berada di posisi amarah ataukah
Apakah kita berada di posisi lawwamah, ataukah kita berada di posisi mulhimah, ataukah sudah berada di mutmainnah yang diseru oleh Allah di dalam Al-Quran, yang ternyata nafsu mutmainnah itu atau diri yang di posisi mutmainnah itu adalah mereka yang masuk di dalam golongan orang-orang ahli ibadah. Fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Rumusnya itu. Kalau pengen berada di dalam surganya Allah, maka masuklah ke dalam golongan orang-orang ahli ibadah. Masuk kita dalam golongan ahli ibadah, masuklah kita ke dalam surga Allah. Siapa dia? Yang punya nafs yang dalam dirinya itu ya adalah nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Tenang. Tenang bukan berarti orangnya kalem terus pendiam. Yang disebutkan tenang di sini adalah nafs yang radiyah mardiyah. Allah ridho dengan ketetapan yang diturunkan kepada hambanya, dan Allah juga memberikan ridhonya kepada orang itu, sehingga orang itu menjadi orang yang disebut mardiyah, orang yang ridho. Jadi dibikin apapun dia oleh Allah, ditakdirkan apapun oleh Allah dalam kehidupan dia, tetap dia dalam posisi mardiyah radiyah. Pembentukan mardiyah radiyah, kita ridho karena Allah turunkan ridhonya dengan nafs yang disebut mulhimah. Nafs mulhimah itu adalah diri yang punya kecenderungan paham, ya, mulhim. Nafs yang selalu mendapatkan bimbingan, ya, yang mendapatkan taufik, yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan inayah. Itu golongan orang-orang yang disebut sebagai orang yang disebut nafsu itu nafsu mulhimah. Siapakah dia? Bersyukur kita kepada Allah, mereka yang sudah diberikan jalan untuk bisa meniti jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala melalui talqinu dzikir. Jadi Bapak Ibu ketika mendapatkan atau menerima talqin dzikir, itu nafsu dalam dirinya itu, nafsunya atau dirinya itu mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah. Tingkatan level nafsunya itu adalah mulhimah. Turun lagi ke bawah ada lawamah. Separuh-separuh lawamah. Kadang kalau lagi datang rajin ibadah getol, kalau lagi datang malasnya malas, boro-boro yang sunnah, yang wajib berani dia tinggal. Tuh. Ini saya sebutkan satu-satu supaya kita bisa lihat muhasabah dalam diri kita, evaluasi. Kita ini sebenarnya nafsu kita ini ada di mana sih posisinya? Kalau amarah cenderung dalam dirinya itu selalu berbuat jelek, berbuat buruk. Kalau ngomong gak pernah enak, kalau sosialisasi gak pernah nyenengin, kalau ada apapun ya dalam kehidupannya pengennya dilayanin. Pokoknya mah yang gak ngenakin buat orang lain dah, yang enak buat diri dia. Itu amarah. Pokoknya mah gua happy, lu gumatan dah. Jadi dia merasa bahagia, dia merasa senang, dia merasa enak, dia gak peduli dengan orang lain. Amarah. Nah, di antara 7 level itu kita ada di mana? Amarah kah, lawamah kah, mulhimah kah, mutmainnah kah? Atau mungkin udah sampai di mardiyah radiyah? Apalagi sampai di wilayah kamilah. Kamil mukamil, sempurna menyempurnakan, itu udah kelas aulia. Nah, paling tidak di antara 7 level itu yang harus kita kontrol dalam nafsu kita itu 3 aja dulu. Dalam rangka wang tandur nafsun ma'qaddamat nigot, 3 aja dulu. Perhatiin. Naikkan, jangan terus di amarah, naik kepada lawamah. Lawamah masih mending ketimbang amarah. Karena kenapa? Karena masih ada sisi baiknya. Udah mulai ada kecenderungan kepada ibadah. Apalagi di mulhimah banyak
melaksanakan ibadahnya, sedikit maksiat, baru dia bisa mutmainah, tenang dirinya. Nah, kita ada di mana nih? Jadi dikirlah sesuatu yang bisa kita jadi support dalam kehidupan. Sekian tahun belajar zikir, sekian tahun manakib kemana-mana, sekian tahun amalia khotaman, sekian tahun kita sudah belajar paling sedikit ya beberapa kali lah misalnya riyadhah. Sekarang semua itu kembalikan kepada diri kita. Posisi ada di mana kita? Itu tadi. Kan tadi sudah saya sampaikan, visi misi Rasulullah dalam dakwah liutamima makarimah akhlak. Pembentukan akhlak itu adalah pembentukan nafsu dalam diri kita. Bagaimana kita bisa diri punya baik, nafsu kita punya baik kalau tidak dibentuk dalam diri kita? Bentuk dulu diri kita, nafsu kita ini bentuk dulu. Jangan dulu berpikir orang bisa ikut sama kita ngajak-ngajak orang, kita aja dulu bentuk. Nah, kalau kita udah baik, udah terbentuk dalam kepribadian kita, akhlak kita, orang nggak perlu kita capek-capek teriakin juga ngikutin. Ketika nggak ada, dikangenin, Tom kemana ya? Nggak kelihatan. Kayak ada yang kurang gitu. Ibarat masakan kurang garam, ibarat kopi nggak pakai gula, ibarat gudeg nggak nampak. Jadi pembentukan dalam diri. Jadi ternyata dakwah Rasul itu adalah bab di dalam tasawufnya riyadhatun nafsi. Jadi dakwah bisa sukses itu, bisa orang berubah itu, bisa nurut itu, bisa jadi baik itu, ternyata bukan banyak koar-koar, bukan banyak teori, dalam diri. Pernah saya sama Kang Ida ditanya dalam podcast, bagaimana cara dakwah supaya orang itu bisa terbawa, bisa menjadi baik. Jangan dulu ke situ arahnya, arahkan dulu dalam diri kita, bentuk dulu kepribadian dalam diri kita. Bagaimana caranya? Kan alatnya sudah dikasih. La ilaha illallah. Di dalam kalimat la ilaha illallah itu kan ada 12 huruf. Tiap-tiap kalimat atau tiap-tiap lafaz dalam kalimat la ilaha illallah itu kan sudah diposisikan dalam tiap-tiap laqaid. Nah, itu tujuannya untuk riyadhatun nafsi. La ilaha illallah. Awas, ini bukan akhir ya, masalah paham lagi, rame lagi. Ini ketika kita menarik kalimat la, itu kan pengtiadaan nafi. Ada 3 titik laqaid yang dilewati di situ. Afa, nafsi, qalb, ya kan? Ini nafsi itu ternyata ada di sini nih, latifatu nafsi, nafsu. Makanya ekspresi orang kalau nafsunya dalam keadaan jelek, nggak bagus, nggak ngenakin, pasti berpengaruh dengan raut wajahnya. Lagi kesel, coba lihat mukanya. Lagi senang tuh kayak kamu itu. Lagi bahagia, lagi tenang, lagi ruwet, lagi pusing, pasti ada ekspresi dalam wajah. Karena memang di sini posisi. Ya, nanti batu nafsi antara 2 alis ada di sana. Ini juga yang banyak dijadikan terminal, dijadikan sentral, yang disebut dengan berbagai macam lintasan. Pengen pengen begini, pengen begitu, supaya begini, supaya begitu, supaya begono. Nafsu. Makanya perintah Allah, waqtandur nafsu ma qaddamat liqad, buat bekal kamu nanti di kehidupan berikutnya. Jadi ternyata bekal untuk kehidupan di hari esok, di alam berikutnya, itu yang pertama riyadhatun nafsi, pembentukan dalam diri supaya benar baik dalam diri kita. Maka itu juga yang akan terbawa kepada Allah. Lah
pengen kenal sama Allah aja, yang pertama disebut itu nafsu dulu, ya kan? Man arofa fakot arofa tuh ternyata nih, dan itu juga memang yang didakwakan oleh baginda Nabi. Maka buahnya adalah akhlakul azimah buat beliau. Umatnya jadi punya karakter akhlakul karimah. Coba kalau pikirnya udah merak, pikirnya udah meresep, pikirnya sudah mendarah daging, bisa jadi jalan, jadi wasilah akan mewarisi akhlak Rasulullah. Lihat Makobat tadi, Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani kata Rasulullah dalam kepribadian, ya, dalam pribadinya beliau ya, adalah mewarisi akhlak Rasulullah. Itu tadi Riyadhatun Nafs. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru nanti setelah terbentuk dalam diri akan terpancar keluar. So, pemirsa sahabat, kalau menyampaikan sesuatu kata per kata, bahasa per bahasa, kalimat per kalimat, itu bisa sampai tembus dan menembus ke dalam orang yang berada di dalamnya, di sekitarnya atau di hadapannya. Karena kenapa? Karena memang dirinya itu sudah tidak ada. Dirinya itu sudah tidak. Artinya apa? Meniadakan tadi, menafikan tadi. Allah apa nafsi pol. Di apa itu ada siapa? Ada baginda Nabi Muhammad, ya kan? Latifatul apa di situ ada Nabi Muhammad. Nah, ternyata sentralnya di tengah di sini itu adalah Rasulullah. Makanya beliau visi misi tujuan Allah turunkan ribut kamima makarimah akhlak. Wattaqullah, takwanya kepada Allah yang pertama. Yang kedua, wa tangdur nafsu ma qadamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi yang diperhatikan oleh Allah itu, yang sampai kepada Allah itu adalah apa yang kita kerjakan. Allah Maha mengetahui apa yang kita amalkan. Nah, bersyukur kita kepada Allah sampai detik ini amaliyah yang kita amalkan, amaliyah yang kita kerjakan, tirakat yang kita belajar untuk bisa diaplikasikan, itu adalah amaliyah mereka yang sudah lebur cintanya bersama dengan Allah, mereka yang sudah lebur atas solehnya, atas mukhlasnya kepada Allah, dan memang benar-benar itu semua menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi solehnya benar menurut Allah, mukhlasnya menurut Allah, takwanya benar-benar takwa menurut Allah, bukan menurut makhluk. Jadi pegang dalam diri kita, tiap kali kita berangkat manakib, tiap kali kita berangkat khotamah, tiap kali kita mengamalkan zikir, tanamkan, tekadkan dalam diri kita untuk bisa meneladani bagi sahabat. Kalau sudah kerak dalam diri kita, jadi karakter, jadi sifat dan sikap, sulit akan bisa. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita agar kita bisa belajar mudah istiqomah melaksanakan semua rangkaian amalia dengan sempurna yang tentunya tetap di bawah bimbingan guru agung para sahabat Syekh Ahmad Sayyid Bapak Tajul Arifin insyaallah Bapak Muhammad. Walhasil ending kita kelak husnul khotimah, ruh menghadap Allah tetap dalam keadaan fitrah dan ma'rifat. Senantiasa Allah jaga dan pelihara diri kita, keluarga kita, orang-orang terkasih kita, bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan orang-orang yang selalu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, manaqib maulid pada kesempatan malam hari ini adalah bentuklah kepribadian dalam diri kita untuk bisa mencintai Allah dengan mencintai siapa yang dijadikan oleh Allah sebagai jalan kita
menuju ridho Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan amalia zikrullah, kalimatul thayyibah, kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil aqwati khairul bariyah. Rabbana anzilna munzalan mubarakah wa ta'ala munzirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'tasimu bihablillah. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang disampaikan walaupun singkat dan bisa sama-sama kita amalkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala